Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dalam perkuliahan daring mata kuliah teknik penarikan sampling dan pengambilan contoh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas teknik penarikan sampling sistematik random sampling. Sistematik random sampling sebagaimana dengan simple random sampling juga termasuk teknik penarikan sampling dalam kelompok probability sampling. Jika pada simple random sampling, sampel itu diambil secara acak secara keseluruhan, maka pada systematic random sampling ini tidak semua sampel diambil secara acak, yaitu hanya sampel yang pertama saja yang diambil secara acak. Sampel pada random sampling sistematis atau sistematis random sampling ini hanya sampel yang pertama saja yang diambil secara acak. Sedangkan sampel yang kedua diambil dengan mengikuti pola-pola tertentu yang biasa disebut sebagai jarak atau interval sampel. Jadi hanya sampel yang pertama yang diambil secara acak. Sedangkan sampel kedua, ketiga, dan seterusnya diambil berdasarkan interval tertentu. Syarat yang harus diperhatikan pada penarikan sampel secara sistematis random sampling yaitu bahwa jumlah dari populasi itu harus terhingga atau jumlahnya terbatas. Kemudian dari populasi yang jumlahnya terbatas tadi dilakukan penarikan sampel berdasarkan formulasi tertentu yang sudah disepakati yang biasa digunakan sehingga ketemu jumlah sampel dari sistematis random sampling tadi. Sistematis random sampling ini merupakan cara penarikan sampel yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan penarikan sampel secara sistematis random sampling. Artinya ini bisa menghemat biaya, juga bisa menghemat waktu. Tapi manakala persyaratan tidak terpenuhi, maka penarikan sistematis random sampling dapat menimbulkan bias. Kelebihan dari sistematis random sampling terdapat beberapa. Yang pertama adalah cara ini lebih cepat penggunaannya, karena hanya sampel yang pertama saja yang diambil secara acak. Sedangkan sampel yang kedua itu diambil dengan pola tertentu atas dasar interval. Sehingga kelebihan yang kedua adalah memungkinkan mengambil sampel di lapangan tanpa diawali dengan kerangka sampel. Tanpa diketahui dulu nama-nama sampel 1 sampai seterusnya. Yang terpenting pada sistematis random sampling ini adalah diketahui jumlah dari populasinya. Sedangkan sampelnya hanya sampel yang pertama saja yang diambil secara acak. Sedangkan sampel yang berikutnya itu diambil dengan mengikuti interval yang dapat dihitung.
Kemudian yang lainnya adalah sistematis random sampling ini dapat digunakan untuk penelitian dengan lokasi yang relatif tersebar. Adapun kekurangan dari sistematis random sampling antara lain yaitu jika urutan acak tidak diketahui, maka variasi populasinya juga bisa menjadi tidak tepat. Jadi persyaratannya harus acak populasinya. Karena kalau populasinya tidak acak, maka hasilnya itu bisa bias. Yang kedua adalah jika populasi mempunyai pengulangan karakteristik yang tetap, maksudnya karakteristiknya ini berulang sesuai dengan interval, maka hasilnya juga akan bias. Nah, cara pengambilan sampel secara sistematis random sampling ini bisa juga sebagaimana dengan simple random sampling, yaitu diketahui jumlah populasinya. Katakanlah ada 500, maka populasi yang 500 tadi harus diketahui dengan pasti, ya, siapa-siapanya. Ya, jangan sampai ternyata ada yang double dan seterusnya. Yang berikutnya adalah setelah diketahui populasinya, kemudian diketahui variasinya, kemudian dilakukan perhitungan dan memperoleh besaran jumlah sampel yang diambil, maka kegiatan berikutnya adalah membuat interval sampel-sampel yang akan diambil tadi. Interval ini dilakukan dengan membagi jumlah populasi terhadap jumlah sampel. Nah, hasil pembagian populasi terhadap jumlah sampel itu yang disebut sebagai kelas interval. Nah, dengan diketahuinya kelas interval, maka bilangan yang terambil dari kelas interval tadi yang nanti akan digunakan sebagai sampel untuk mewakili interval tersebut. Misalnya dari acak untuk responden yang pertama ternyata terpilih nomor 7. Sedangkan interval dari perhitungan populasi terhadap jumlah sampel misalnya saja diketahui 10. Maka responden yang kedua itu merupakan penjumlahan dari nomor responden yang pertama ditambah dengan interval. Dalam hal ini apabila responden yang pertama itu nomor 7, kemudian intervalnya adalah 10, maka responden yang kedua itu adalah responden dengan nomor 17. Begitu seterusnya untuk responden yang ketiga itu juga merupakan responden yang pertama ditambah 2 kali interval. Sehingga 7 ditambah 2 kali 10 berarti nomor 27. Begitu seterusnya sampai dengan terpenuhinya jumlah sampel yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah contohnya. Ini contohnya yaitu hasil penelitian pada pemilu tahun 2004 ya, yang direncanakan dengan jumlah TPS di Kabupaten Bandung sebanyak 9.872 TPS.
Ini merupakan kepercayaan dari Forum Rektor Indonesia kepada Universitas Bali Bandung yang pada waktu itu masih bernama Stiper Bali Bandung untuk melakukan pemantauan pemilu pada pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Pada waktu itu jumlah TPS di Kabupaten Bandung itu ada 9.872. Dan dari perhitungan besaran sampel yang harus diambil, ternyata diperoleh jumlah sampel sebanyak 200 sampel. Itu artinya 200 TPS. Dalam hal ini, setiap sampel itu diwakili oleh satu TPS. Sehingga intervalnya atau dikodekan dengan K itu adalah 9.872 dibagi dengan 200, hasilnya adalah 49,3,6. Dan ini dibulatkan ke bawah menjadi 49. Dengan maksud agar jumlah sampel atau jumlah TPS sebanyak 200 tadi dapat terpenuhi. Dengan interval 49 tadi, maka responden yang pertama itu dicari secara acak, yaitu dicari dari TPS dengan nomor 001 sampai dengan TPS 049. Misalnya terpilih TPS 1. Maka TPS berikutnya di kelompok TPS 001 sampai TPS 049 itu tidak dipilih lagi, hanya TPS yang ke-1 tadi. Atau misalnya terpilih TPS 10, maka TPS 10 tadi mewakili kelompok dari TPS dari interval 001 sampai dengan TPS 049. Ini untuk responden pertama. Untuk responden kedua, atau kita beri kode R2, itu sama dengan R1, ya, responden pertama tadi ditambah dengan K. Nah, ini interval. Untuk responden ketiga, ya, berarti R3 itu adalah R2 ditambah dengan 2K. Untuk responden keempat, kita kodekan R4, itu merupakan R3 ditambah 3K. Kemudian responden kelima, itu adalah R5, itu sama dengan R4 ditambah 4K. Begitu seterusnya sampai dengan responden yang ke-200, atau kita kodekan dengan R200. R200 ini diperoleh dari responden nomor 199, ya, R199 tadi ditambah 199K. Nah, ini adalah sistematis random sampling. Anda dapat melakukannya, silahkan dari contoh di atas, ya, pada pemilu tahun 2004 ini, ya, dengan menggunakan tabel bilangan acak atau dengan menggunakan kalkulator, ya, coba Anda buat simulasinya sehingga ketemu 200 responden tadi. Demikian pertemuan kita kali ini yang membahas tentang sistematis random sampling. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya untuk kita, terutama pada saat kita akan melakukan kegiatan penelitian kelak. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.